ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin terakhir kita telah membahas tentang min adabi dzabhi fil Islam. Kita masuk pada hadis yang ke-61, al-ihsanu fi dzabhi. Baik. Bapak Ar-Hayadim, falyatafaddal iqra falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Hadis 61, halaman 141. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisu al-hadi wa sittuna al-isanu fil dabahi an Syiddadi ibni Ausin an Syaddadi ibni Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal isana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Al-isanu naw'ani, isanu fi ibadatil khaliqi bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu fa in lam yakun yarahu fa innallaha yarahu wa huwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nuskhi wa takmili laha wa isanu fi huquqil khalqi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qira'ah. Al-hadisul hadi wa sittun, hadis yang ke-61, al-ihsanu fi dzabhi. Itu berbuat ihsan dalam menyembelih. Hadis ini juga kita sudah lewati di hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, tentang al-ihsan fi dzabhi. An Syaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kataba itu bisa memakna aujaba, syara'a, amara. Ya. Jadi kata kataba itu bermakna aujaba, amara atau syara'a. Allah telah mewajibkan, telah mensyariatkan dan telah memerintahkan untuk berbuat ihsan ala kulli syai', dalam segala hal. Ala kulli syai'. Kemudian beliau memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka apabila kalian membunuh, maka fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Demikian pula apabila kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Sembelihlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menyembelih itu dengan cara yang terbaik, berbuat ihsan dalam menyembelih? Contohnya wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian, ya, salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Jadi syafrah itu maknanya adalah as-sikin. Maknanya adalah pisau. Wal yuhidda ini namanya fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ada lamul amr, ya. Jadi ini bukan nasab, ya. Tapi apa? Jazm. Wal yuhidda ahadukum syafratahu.
memang seperti ini. Tanda jazmnya fathah itu pada fi'il mudha'af. Pada fi'il apa? Mudha'af. Ya, seperti lam yamudda. Lam yamudda. Ya, lam yamudda. Wal yurih dabihatahu, dan hendaklah menyenangkan apa? Hewan sembelihannya. Dan juga ini bisa dimaknai wal yurih dabihatahu, yang maknanya adalah apa? Ketika menyembelih, biarkan, jangan langsung dikuliti. Biarkan benar-benar nyawanya itu benar-benar hilang. Al-ihsanu naw'ani, ihsan itu ada dua macam. Ihsanun fi ibadatil khaliq. Yang pertama adalah berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Al-Khaliq. Bagaimana caranya? Dalam hadis Jibril, mi an ya'budallaha ka'annahu yarahu. Dengan cara dia beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah. Fa in lam yakun yarahu, dan seandainya dia tidak bisa melihatnya, fa innallaha yarah, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Wa huwa, yang dimaksud ihsan di sini adalah al-jiddu fil qiyami bi huquqillah ala wajhin nushi. Adalah apa? Semangat, kesungguhan di dalam menegakkan, melaksanakan hak-hak Allah dengan cara apa? Ala wajhin nushi, dengan cara yang terbaik. Karena nasihat itu artinya adalah iradatul khair. Makanya kita ya ikhwah, nasihat itu jangan dibatasi, dipahami terbatas. Nasihat itu ya nasihat secara bahasa Indonesia. Memberikan nasihat tidak. Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab maknanya luas. Sehingga Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihat. Dan an-nasihat di sini jangan dipahami apa? Sebatas nasihat secara bahasa Indonesia. Makanya qulna liman ya Rasulullah, lillah. Masa kita menasihati Allah? Lillahi wa li rasulihi. Gitu kan ya? Lillahi wa li rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Wa takmini laha, menyempurnakan hak-hak Allah. Wa ihsan, ataf kemana ya ikhwah? Ihsan yang pertama ya. Ini harus jeli. Wa ihsan, ini ataf ihsan yang pertama. Al-ihsanu naw'ani. Al-ihsan naw'ani. Wa ihsanun fi huquqil khalqi. Dan berbuat ihsan dalam apa? Menunaikan hak-hak manusia. Hak-hak makhluk. Ya. Dilanjutkan bacanya. Ya. Ahmad, tafadhal. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa aslul ihsanil wajibi an taquma bihuquqihim al-wajibati kal qiyami bi birril walidaini wasilatil arhami wal insafi fi jami'il muamalati bi'i'ta'i jami'i ma 'alaika minal huquqi kama annaka ta'khudhu malaka wafiyan. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Fa umira bil ihsani ila jami'i haula'i wa yadkhulu fi dhalika al ihsanu ila jami'i naw'il insani wal ihsanu ilal bahaimi
hatta fil halati allati tazhaqu fiha nufusuha. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, faman istahaqqa al-qatla limujibi qatlin yadribu unuqahu bisayfi min duni taghririn wala tamthilin. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa aslul ihsanil wajibi. Dan asal ihsan yang wajib, pokok ihsan yang wajib adalah wa aslul ihsanil wajib, itu berbuat ihsan yang wajib, intinya adalah apa? Inti dari berbuat ihsan yang wajib antakuma bihuquqihim alwajibah. Kita perhatikan di sini ada kata al-wajibah. Al-wajibah di sini i'rabnya apa? Bapak Sri Hartono. Apa? Iya, kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Bisa enggak hum jadi mudhaf, Bapak? Enggak bisa ya, berarti selain mudhaf ilaih ada apa? Dibantu mungkin Bapak Ismail. Apa i'rab al-wajibah di sini? Mas Kiri? Jer, kenapa Jer? Iya, bagus, barakallahu fiik. Jer sebagai apa? Sebagai naatnya. Hak-hak mereka yang wajib. Hukukihim ini ma'rifat bukan? Ma'rifat ya. Jadi hukukihim ini ma'rifatnya dengan bersambung dengan domir, ya kan? Ada al-wajibah, itu ma'rifatnya dengan ada alif lam. Tapi sama-sama ma'rifat. Maka bisa jadi apa? Naat. Ya, karena hukuk itu kan jamak tidak berakal. Maka dihukumi mu'annas yang naatnya boleh mufrad mu'annas. Ya, jamak tidak berakal itu naatnya boleh mufrad mu'annas. Boleh mufrad mu'annas. Iya. Wal aslul ihsanil wajibi an takuma bihuquqihim alwajibati. Dan inti dari berbuat ihsan yang hukumnya wajib. Jadi di sana ada yang ihsan yang hukumnya wajib. Apa itu? An takuma bihuquqihim alwajibah. Engkau menunaikan hak-hak mereka yang wajib. Engkau menunaikan apa? Hak-hak mereka yang wajib. Seperti apa hak-hak mereka manusia yang wajib? Kal qiyami bi birril walidaini. Seperti apa? Menegakkan, melaksanakan berbakti kepada kedua orang tua. Ini hukumnya apa? Wajib, ihsan yang wajib. Wasilatil arham, juga apa? Silaturahim. Nyambung silaturahmi itu hukumnya juga wajib. Wal insafi fi jami'il muamalat,
dan juga adil dalam seluruh muamalah. Bagaimana caranya adil? Bi'i'ta'i jami'i ma 'alaika minal huquq. Dengan memberikan seluruh apa yang menjadi kewajibanmu. Memberikan seluruh apa yang menjadi kewajibanmu dari hak-hak mereka. Kama annaka ta'khudhu malaka wafiyan. Sebagaimana kamu mengambil apa? Hartamu sebagai apa? Bentuk wafiyan, memenuhi janji, wafiyan. Dari wafa yafi artinya memenuhi. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat ihsan itu kepada wa bil walidaini, didahulukan apa? Kedua orang tua. Wa bidil kurba, baru kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakini, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junubi, ya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aimanukum. Fa'amara bil ihsan ila jami'i haula. Maka Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada semua mereka. Wa yadkhulu fi dalika. Nah, ini ikhwah. Ini jangan jangan disambung gitu ya. Nanti dikira badal. Dikira apa? Badal. Maka kita kata wa yadkhulu fi dalika al-ihsanu ila jami'i nau'il insan. Karena al-ihsan di sini bukan badal tapi fa'il. Wa yadkhulu fi dalik, dan masuk dalam hal tersebut al-ihsan, berbuat ihsan kepada seluruh macam manusia. Semua macam manusia. Kalau Dajjal termasuk manusia bukan? Termasuk manusia? Masih ingat kisahnya Tamim Ad-Dari ketika terdampar di suatu pulau yang selama 1 bulan ya itu terombang-ambing di lautan, terdampar di suatu pulau. Itu di pulau Yaman ya nggak salah, di Syam sana, di pulau antara Syam atau di lautan ya, di pulau di Syam atau Yaman. Yang mana di sana apa? Bertemu dengan jasasah. Jasasah yang semuanya bulu, sehingga nggak tahu mana yang depan, mana yang belakang, mana duburnya nggak kelihatan. Ya. Dan jasasah apa namanya? Itu padahal sekitar berapa rombongan itu banyak. Padahal Tamim Ad-Dari itu awalnya adalah seorang Nasrani. Maka disuruh masuk sama jasasah, masuk sana. Di sana ada orang yang sudah merindukan kabar dari kalian gitu ya, berita dari kalian. Akhirnya tanya-tanya tentang kurma baisan, apakah masih berbuah? Nanti kalau nggak berbuah lagi berarti tanda dekat. Aku sudah diizinkan apa? Keluar gitu ya. Danau Tobariyah gitu ya. Ternyata Dajjal sudah ada ya, dikurung di suatu pulau. Di suatu pulau. Mengerikan nggak? Sudah ada suatu pulau ya. Ini yang Tamim Ad-Dari aja kan juga khawatir, jangan-jangan ini setan itu, jasasah itu. Dalam hal ini masih khawatir, jangan-jangan ini setan. Jadi sahih riwayat Muslim itu. Dan di hadis tersebut ya dijelaskan Dajjal mengatakan 40 hari kan. 40 hari kemudian masuk semua tempat kecuali semua tempat termasuk Sukoharjo.
Nah, termasuk surga. Semua tempat kecuali Mekah dan Madinah gitu. Itu ketika kami akhiri itu masuk ke pulau itu Rasulullah masih hidup. Masih. Jadi biasanya kan sahabat itu meriwayatkan dari Nabi ya. Tapi ini enggak, ini Nabi yang meriwayatkan dari Tamim gitu. Jadi apa? Nabi meriwayatkan dari Tamim. Jadi Nabi itu bersabda kan, meriwayatkan dari siapa? Dari Tamim gitu. Nah, umumnya kan para sahabat itu meriwayatkan dari Nabi. Nah, dan sekarang Nabi meriwayatkan dari Tamim karena yang sahibul kisahnya kan siapa? Tamim itu. Masih hidup. Ditanya ini sekarang apa namanya, ada enggak seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, yang diusir oleh kaumnya? Jawabnya ada gitu. Bisa jadi sudah dekat ya apa? Keluarnya apa? Dajjal. Dan nanti ada seorang pemuda ya. Pemuda yang apa? Yang semakin yakin bahwasanya kamu Dajjal sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, Dajjal kalau muncul kalau ketika mimbar-mimbar Jumat sudah enggak memperingatkan apa tentang Dajjal itu ya. Padahal tidak ada suatu nabi melainkan memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Bahkan kita dianjurkan setiap tasyahud akhir minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Min syarri fitnati masihid Dajjal. Para sahabat yang jauh aja sudah berdoa dari dulu. Iya. Apalagi kita ada. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu ila jami'i naw'il insan wal ihsanu ila al-bahaim, termasuk berbuat ihsan kepada hewan-hewan ternak, hatta fil halatil lati tashaku fiha nufusuha, bahkan sampai pada keadaan yang mana keluar nyawa-nyawa mereka. Walihada qala sallallahu fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Ketika kita anyel dengan tikus, ya, bunuh dengan cara yang terbaik. Jangan dipotong tangannya dulu, gunting kakinya gitu ya. Karena kita anyel mungkin merusak banyak itu ya. Faman istahaqqal qatl wa man istahaqqa al-qatla limujibi qatlin, maka barang siapa yang berhak untuk dibunuh limujibi qatlin, karena melakukan sebab yang menghantarkannya untuk dibunuh, limujibi qatlin, dia melakukan sebab yang dengannya dia dibunuh. Faman istahaqqal qatla limujibi qatlin, siapa yang berhak untuk dibunuh, dikisos ya, karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dibunuh, dikisos, yudrabu unuquhu bisayf, maka apa? Dipenggal lehernya dengan pedang. Min duni taghririn wala tamsil, ya, tanpa dicincang-cincang, tanpa dimutilasi itu ya. Makanya kalau kita lihat Al-Guju itu badannya tinggi besar, karena pedangnya juga panjang dan besar, sehingga sekali tebas harapannya kepalanya langsung gelinding ke tanah. Nah, gitu. Dan itu disaksikan banyak orang untuk apa? Jadi pelajaran, untuk menghardik biar enggak apa? Dikit-dikit bunuh. Nah, sekarang berita tiap hari pembunuhan terus. Iya. Karena hukumannya ringan gitu. Hukumannya ringan. Habis itu keluar bunuh lagi, enggak tobat ya. Dulu ada mahasiswa Madinah itu mau imtihan itu malah menyaksikan kisos itu. Akhirnya dia malam hari enggak bisa tidur. Padahal besok apa ujian itu ya. Akhirnya pagi-pagi itu blank nih, ngerjakan ujian blank karena nggak bisa tidur, terbayang-bayang mungkin.
Itu baru kisos, belum lagi rajam itu loh. Belum lagi rajam. Rajam lebih ngeri lagi kan. Karena mati perlahan-lahan. Dilempari batu sampai mati. Mereka seperti itu kan berpikir berapa? Enggak cuma 1000 kali, 1.000.000 kali ya. Kalau mau selingkuh kan berpikir apa? Iya. Apa hikmahnya? Karena kan kenapa kok dirajam? Karena seseorang yang berzina itu yang merasakan nikmat dari perbuatan dosa, nikmat dalam tanda kutip ya. Nah, itu kan seluruh tubuh. Ya kan? Makanya berhak dirajam ya seluruh tubuhnya. Tubuhnya merasakan apa? Rasa sakit gitu. Ya. Kemarin kita kan dengar berita ada polisi yang mobilnya terbakar. Mobilnya apa? Terbakar itu anaknya gubernur Kaltara itu loh, Kalimantan Utara. Jadi anaknya gubernur Kalimantan Utara itu seorang perwira polisi, ditemukan mobilnya terbakar. Kecelakaan itu di nabrak pembatas busway itu, terbakar. Dini hari. Yang anehnya apa? Ditemukan bersama ada wanita lain di situ. Dini hari lagi. Maka orang-orang kan ya warganet ya tahu sendiri, berpikiran ya negatif itu. Ya cuma itu kan kita maksudnya enggak suudzon, cuma kan indikasi itu loh. Maksudnya perbuatan tersebut sudah menyalahi karena berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya bisa keluar ya dari mobil ya terbakar hangus. Karena pingsan dan kakinya patah seperti itu kan. Nabrak. Mobilnya apa? Camry. Ya Camry. Ahlan Mas Rakir. Wa qalahu sallallahu alaihi wasallam wa idza dabahtum fa asinu dibhata. Ai hay'atad dabhi wa sifatahu. Artinya adalah apa? Fa ahsinu dibha, maka berbuatlah ihsan dalam dibha. Dibha itu bukan berarti hewannya ya. Maksudnya adalah hay'atad dabhi wa sifatahu. Cara menyembelih dan sifat menyembelihnya. Jangan sembelih dia kekek gitu ya. Kayak digorok itu udah kekek gitu. Karena apa? Karena pisau yang ketul itu ya. Kasihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu ay sikinahu. Ya, pisaunya. Wal yurih dabihatahu. Ya. Fa idza kana al-'abdu ma'muran bil ihsani. Apabila seorang hamba itu diperintahkan untuk berbuat ihsan ila man istahaqqal qatla minal adamina, kepada orang yang berhak dikisos dari manusia-manusia, wa bi ihsani dabhihi ma yuradu dabhuhu minal hayawan, dan juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada hewan sembelihannya yang yang diinginkan untuk disembelih dari hewan. Fa kaifa bi ghairi hadhil halah. Maka bagaimana ya ikhwah pada selain kondisi, selain keadaan ini. Dalam keadaan apa? Mengkisos pun diperintahkan untuk berbuat ihsan. Dan dalam keadaan apa? Menghilangkan nyawa. Maksudnya apa? Keluarnya nyawa pada hewan pun juga diperintahkan berbuat ihsan. Apalagi kalau ya masih apa? Masih hidup. Masih hidup. Makanya kalau ada anjing kehausan, maka kita kasih minum. Biar apa? Biar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga. Ya. Wa alam anna al-ihsan al-ma'mura bihi naw'ani. Ketahuilah bahwasanya ihsan yang diperintahkan dengannya itu ada dua macam.
Ahaduhuma wajibun, yang pertama adalah wajib. Wa huwal insafu, itu adil ya ikhwah. Wal qiyamu bima yajibu 'alaika lil khalqi, dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap makhluk. Bihasabi ma tawajjaha 'alaika minal huquq. Ya. Sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanmu untuk melaksanakan hak-hak, menunaikan hak-hak tersebut. Jadi ada ihsan yang hukumnya apa? Wajib, yaitu insaf. Wasani ihsanun mustahabun, yang kedua adalah ihsan yang mustahab, yang hukumnya sunnah. Wa huwa ma zada ala dzalika, maka itu adalah apa? Mazada ala dzalik, apa yang lebih dari hal tersebut di atas. Min badli naf'in badaniyin, baik itu berupa mencurahkan manfaat secara fisik. Ya. Manfaat secara fisik, contohnya apa? Contohnya bantu tukang becak ya. Bantu tukang becak itu termasuk berbuat ihsan, bantu dorong becaknya maksudnya. Atau bantu apa? Bantu orang yang kebanan atau kehabisan bensin. Yang terkadang ya ikhwah, kita terkadang seseorang itu kurang peka ini ya. Mungkin ada orang yang kehabisan bensin di tengah sedang nuntun itu ya. Padahal pomnya masih jauh. Kita terkadang karena nggak kenal acuh tak acuh itu. Ya, padahal bisa jadi apa kita tawarin kita itu kalau kita nggak terburu-buru ya, nggak terburu-buru lagi nyantai itu ya. Kenapa Pak gitu kan? Bisa dibantu? Oh kan TN bensin Mas gitu. Bentar Pak, tunggu bentar tak saya belikan gitu kan. Belikan ke pom bensin atau yang penting di warung itu. Atau paling enggak terkadang kan didorong itu loh. Dipancal. Dipancal. Iya. Dipancal benar. Saya juga pernah dipancal itu. Insyaallah. Dan biasanya kalau diopai enggak mau ya. Aw amalin, atau mencurahkan berupa apa? Amal, pekerjaan. Aw malin dulu, aw malin, aw amalin, amaliin, harta secara amal. Aw taujihin li khairin dinin. Nah ternyata berbuat ihsan itu juga memberikan taujih, arahan ya untuk kebaikan agama. Ya. Au maslahatin, oleh maslahatin dunyawiyatin, atau juga apa yang mengarahkan untuk maslahat dunia. Fakullu ma'rufin shadaqah, maka setiap hal yang ma'ruf yang baik itu bernilai sedekah. Wa kullu ma adkhala as-surura 'ala khalqi shadaqatun wa ihsanun. Dan segala sesuatu, segala hal yang memasukkan kegembiraan kepada manusia itu adalah bernilai sedekah dan bernilai ihsan. Memasukkan kegembiraan pada mereka. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun, dan setiap apa yang menghilangkan dari mereka ya apa yang mereka benci. Wa dafa anhum malan yartadawna min qalilin aw kasirin fahuwa shadaqatun wa ihsanun. Ya. Juga apa? Wa dafa anhum itu apa? Membela mereka dengan harta yang mereka ridhoi, yang mereka puas, baik sedikit ataupun banyak, itu juga apa? Bernilai sedekah atau ihsan. Apakah termasuk dafa'an hummalan ini termasuk nyaur ke utang ini ya? Nyaur utang itu berarti apa? Melunaskan hutang orang lain. Ya. Wa dafa'an hummalan yartadawna min qalilin aw
kasirin fahuwa shadaqatun wa ihsanun. Iya, dilanjutkan bacanya. Mas Kiri. Bismillah. Walidha dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qissatal baghi allati saqatil kalba asyadida atsya. Nah, di sini coba al-atash di sini kira-kira i'rabnya apa? Kenapa? Fa'il. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Dia adalah apa? Fa'il dari Syadid. syadid. Syadidul atash. Ya. Syadidul atsyu bi khuffiha minal bi'ri. Bi khuffaiha. Bi khuffaiha minal bi'ri wa anna Allaha syakara laha wa ghafara laha. Qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna lana fil bahaimi ajran qala fi kulli kabidin harra ajrun. Fal ihsanu huwa badlu jami'il manafi'i min ayyi naw'in kana li ayyi makhluqin yakunu walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsini ilaihim wa haqqihim wa maqamihim wa bihasabil ihsani wa idami mauqi'ihi wa adimi naf'ihi bihasabi imanil muhsini wa ikhlasihi wassababid da'i lahu ila dhalika wa min. Iya, syukran barakallahu fiik. Walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qisatal baghi. Walamma di sini adalah min adawati syarat. Mana fi'il syaratnya? Dzakara. Fi'il syaratnya adalah apa? Dzakara. Pertanyaannya adalah mana jawab syaratnya? Mana jawab syaratnya Bapak Rohayadim? Mumtaz, barakallahu fikum. Naam, sahih qalu. Walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qisatal baghi. Dan tatkala Nabi SAW menyebutkan kisah pezina. Namanya pezina itu enggak hanya berzina sekali ya ikhwah, tapi berkali-kali. Al-baghi. Enggak hanya sekali, dua kali, tapi berkali-kali namanya al-baghi, pezina. Kita lihat Masya Allah ya. Allati saqatil kalba asyadidal atsyu. Yang memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Yang sangat kehausan. Ini namanya susunan na'at sababi. Susunan apa na'at sababi? Di sini kan na'atnya mana? Asyadid, ya kan? Yang dinamakan na'at sababi itu adalah na'at yang dia beramalan. Dia bisa merofakkan isim yang setelahnya. Jadi alat saqatil kalba syadidal adashu bi khuffiha minal bi'r. Insyaallah ya, kisah seseorang yang memberikan minum anjing yang sangat kehausan dengan sepatunya, dengan khufnya dari sumur ya ikhwah. Padahal kita lihat kisah ini sebenarnya dia itu baru saja. Jadi sebelumnya itu sudah apa? Sudah turun ke sumur dan dia minum. Ketika naik ternyata ada apa? Ada anjing yang kehausan.
Jadi seharusnya apa dia sehingga dia turun lagi. Ya. Wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Dengan sebab itulah Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya padahal seorang pezina. Kenapa ya ikhwah? Di antaranya sebagian ulama menjelaskan karena apa? Amalan yang luar biasa. Amalan hati yang luar biasa. Di antaranya adalah keikhlasan. Kenapa ikhlas? Gak ada yang tahu. Karena hanya dia dan anjing tersebut. Gak mungkin dia riak gitu ya. Beda kalau zaman sekarang. Setelah beramal terus diposting gitu. Jadikan status itu ya. Video itu terus apa dijadikan status. Jadikan konten. Maka zaman sekarang ini hal-hal yang bisa menggugurkan amal itu banyak sekali. Dan hal yang berat, di antara hal yang berat di zaman sekarang ini adalah menjaga agar amalan itu tidak hangus. Syirkun khafi. Jadi ada yang dia ketika beramal itu ikhlas. Amal ikhlas. Tapi setelah beberapa hari akhirnya dia upload. Akhirnya apa? Dia upload terus ternyata ada unsur niatnya, maka dia apa? Menggugurkan amalan sendiri. Jadi ada yang mungkin ketika beramal itu di awalnya ikhlas, di pertengahan ketika mengerjakan ikhlas. Setelahnya menunjukkan menjaga keikhlasan itu sangatlah berat gitu. Awalnya ikhlas, akhirnya dia terdorong untuk menceritakan gitu ya. Tapi berzinanya itu masih orang beriman ya? Iya. Terus dia masih beriman. Ya. Ya. Itu ya bahkan seperti itu seharusnya. Itu termasuk mimbabil amanah. Bahkan juga harus sesuai dengan namanya. Kecuali kalau yang menyumbang itu mengatakan tolong nanti ketika laporan jangan ditulis nama saya, cukup hamba Allah dari Sukoharjo, dari sini, dari kecamatan ini, dari desa ini gitu. Tapi kalau enggak menyampaikan pesan seperti itu wajib kita santumkan apa? Nama siapa yang menyumbang. Itu sebagai bentuk apa? Amanah gitu. Gitu siapa deh. Kecuali kalau dia pesan itu ya. Pesan itu ya sudah kita katakan hamba Allah. Mungkin orang ini pengen apa? Pengen shadaqatus sir. Gitu ya. Sebagai sabda Nabi, innal shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Gitu. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Inna shadaqatus sir. Sehingga kalau enggak pesan apa-apa ya wajib. Cantumkan gitu ya. Itu termasuk bab amanah gitu ya, amanah. Amanah yang apa? Yang tentunya orang yang beramal itu kan membutuhkan apa? Laporan gitu ya. Laporan. Dan juga pezina ini memiliki hati yang ya masih punya harapan itu ya. Jadi ini orang yang maksudnya berbuat dosa besar. Dosa apa sajalah, mau 5 atau yang lainnya. Tapi kalau hatinya itu masih lurus gitu ya. Masih ada ya benih-benih kebaikan itu ya. Ya seperti ini hatinya itu masih tersentuh, masih ada rasa rahmah, rasa kasihan terhadap makhluk Allah yang namanya meskipun ini anjing najis itu ya. Tapi masih punya hati. Berarti masih ada kebaikan yang diharapkan untuknya itu ya. Masih ada kebaikan yang diharapkan.
Itu seperti orang yang sedih ketika di tempat-tempat kesedihan, ketika ada yang terkena musibah, ya, ada yang meninggal dunia, terus juga ada yang sakit di tempat-tempat kesedihan, itu dia masih tersentuh, masih sedih gitu ya, ikut tersentuh hatinya, itu menunjukkan masih ada harapan gitu ya. Meskipun dosanya melakukan apa saja itu, dia masih punya harapan. Berbeda kalau orang yang hatinya sudah keras itu, di tempat-tempat kesedihan nggak tersentuh sama sekali, ya, nggak tersentuh sama sekali. Di momen-momen di situ apa yang seharusnya sedih kok malah tertawa terbahak-bahak. Kan sekarang gitu ya, kita ketika takziah atau mengantar jenazah, ketika di kuburan sempat bercanda, ada yang apa tertawa bahak-bahak, baru memasukkan ke liang lahat. Padahal para sahabat itu ketika mengubur jenazah, ka'anna ala ru'usihim thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung-burung yang hinggap. Saking apa? Khusyuknya. Bukan malah tertawa terbahak-bahak, terus apa lagi? Terus bercanda di kuburan gitu ya. Di kuburan masih sempat apa? Bercanda. Apalagi di tempat-tempat kematian masih bercanda. Itu dari segi adat kita pun juga nggak etis kan ya? Nggak etis. Yang lain sedih malah apa? Sini malah guyonan gitu kan. Intinya ada harapan suatu saat tobat gitu kan, kalau masih punya hati. Jadi kalau sudah hatinya itu udah mati ya. Qalu li Rasulillah SAW, maka mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna lana fil bahaimi ajran ya Rasulullah, apakah kita itu dapat pahala pada hewan-hewan ternak kami? Nabi menjawab, qala fi kulli kabidin harra. Harra itu artinya adalah syadidul atsh. Pada setiap hati yang harra, yang sangat kehausan, itu maksudnya pada makhluk hidup. Fi kulli kabidin itu maksudnya apa? Makhluk hidup. Setiap makhluk hidup yang kehausan itu ada apanya? Ajrun, pahala. Jadi pada setiap makhluk hidup yang kita berbuat baik itu ada pahalanya. Termasuk bapak tani, Masya Allah. Bapak tani itu pahalanya besar itu. Karena apa? Memberikan stok makanan untuk burung-burung emprit. Iya kan, pahalanya banyak. Meskipun bapak taninya nggak rela gitu ya. Nggak rela dan disuruh-usir itu ya, tetap dapat pahala ya. Kan nggak mungkin dia biarkan begitu saja burung empritnya. Gak apa-apa mas, biar dapat pahala, nanti habis keluarganya gak bisa makan. Bahkan kates yang dimakan codot ya, kelelawar itu ya, pahala. Itu pahala. Semut ya, semut ya. Karena kita kan marah ya. Roti makan semut marah. Permen makan semut marah. Ya, padahal dulu ada siapa sahabat? Adi bin Hatim ya. Ada sahabat yang kana yuqaddimul khubza linnamal. Ada yang ngasih roti ke semut itu. Ada yang ngasih roti ke semut. Ya. Berarti bisa ya sedekah ke semut ya? Bisa. Diniatkan. Karena ada roti daripada kita buang dimasukkan ke dimasukkan ke toilet itu. Kan enggak kemakan ya. Nah, dimasukkan ke toilet kan nggak kemakan. Ya. Lebih baik dikasihkan apa? Semut gitu. Dikasih semut. Kalau ngeracun tikus boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Racun tikus. Apa lagi? Langsung mati. Itu termasuk fa'ahsinul qitlah. Kalau lem tikus terus dibiarkan sampai tikusnya mati, ihsan nggak itu? Nggak boleh itu. Itu menyiksa namanya. Makanya kalau ngelem tikus itu ya sering-sering dilihat. Kalau sudah ternyata ketangkap langsung dimatikan. Jangan ditunggu sampai mati dulu. Mungkin kita dendam, kamu udah merusak banyak di rumahku gitu.
Ngomong saya matikan pelan-pelan itu. Nah, karena tikus juga hewan, juga makhluk hidup ya. Gitu ya, bahkan membunuh hewan fasik pun juga harus dengan ihsan. Kalau ditenggelamkan gimana ya? Termasuk ihsan enggak? Karena biasanya kalau masuk ke jebakan itu kan susah bunuhnya. Kadang kalau mau dipukul-pukul sama dia mungkin nggak tega. Kepalanya dipukul gitu ya. Ada yang tenggelamkan. Kalau dulu biasanya kalau orang desa terkadang ketika cetik geni masukkan saja ke mau gitu ya. Tapi tikus itu pinter. Habis kena satu nggak ada yang masuk lagi. Mungkin udah dia sudah tahu baunya mungkin ya. Baunya atau mungkin udah dikasih tahu. Jangan masuk sini jebakan. Bahkan ya, itu termasuk yang bahkan diperintahkan dibunuh ya, khamsun minal fawasik yuqtalna fil khiri wal haram. Jadi termasuk lima hewan yang itu ada juga 5 hewan yang diperintahkan dibunuh baik di tanah haram, tanah halal itu ya. Di antaranya adalah ular. Jadi kalau ketemu ular dibunuh, nanti gimana Ustaz? Nanti kalau ini kan ular itu temannya Pak Tani, yang makanin apa? Tikus-tikus. nanti jadi rantai apa makanannya? Rantai makanannya terputus gitu ya. Tikusnya. Makanya terkadang di sawah itu ada king cobra kayak gitu kan. Yang membahayakan saja. Ada king cobra. Ya. Ular. Oh gitu. Oh. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Terus ada yang besar juga? Kalau saya tanya tetangga, katanya kan petani. Itu boleh bersih kotor. Namanya ular koros mungkin. Kobra ya? Oh kobra. Oh. Kobra Jawa. Dia kan hitam total, itu berarti dia kobra Jawa. Kobra Jawa. Kalau tumbuh kebo kalau Jawa. Memang sawah biasa kobra Jawa. Kalau di rumah sini juga saya sering ketemu. Bahkan ada yang masuk ke rumah juga. Kobra Jawa. Gini juga. Gini terus. Oh ada tukang yang bangun rumah di samping itu tak panggilkan. Ya Pak. Karena saya masuk ke rumah itu. Akhirnya sama Pak tukang bisa dibunuh itu. Juga lumayan gitu. Lumayan dah besar, lumayan panjang gitu. Ada pas mau habis pulang maghrib itu ada ular juga. Ternyata apa? Iya di depan pintu. Tapi kok diem aja gitu. Ternyata kejepit pintu. Kejepit pintu diem aja. Kejepit pintu ya udah tinggal digebuk ya. Kejepit pintu. Pas mau asar juga sama ada ular. Enggak ada pintu, enggak ada apa ya udah senjatanya adalah sendal aja. Diinjek-injek kayak sendal. Ya. Itu memang apa ya di sawah seperti itu. Yang penting ketika kita membunuh ya jangan disiksa ya segera dimatikan. Fal ihsanu huwa badlu jami'il manafi' min ay naw'in kana. Maka ihsan adalah artinya mencurahkan seluruh hal-hal yang bermanfaat min naw'in min ay naw'in kana. Dari jenis apa saja, dari macam apa saja ya ikhwah. Yang penting manfaat, curahkan, berikan. Li'ai makhlukin yakun, untuk makhluk apa saja ya ikhwah. Ya. Kalau makhluk yang jahat, maka apa? Yang fasik yang membunuhnya dengan cara yang terbaik itu.
Makanya pahala membunuh cicak itu beda. Semakin sedikit pukulan semakin besar pahalanya. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsan ilaihim. Akan tetapi berbeda cara ihsannya itu ya sesuai dengan apa? Berbedanya objek yang apa? Yang ditujukan ihsan kepadanya pada mereka. Jadi yatafawatu bitafawutil muhsan ilaihim. Caranya berbeda sesuai dengan berbedanya apa? Objek ihsannya. Wa haqqihim berbeda sesuai dengan hak mereka. Wa maqamihim sesuai dengan apa? Kedudukan mereka. Wa bihasabil ihsan sesuai dengan apa juga ihsan. Wa idhami mauqi'ihi besarnya apa? Besarnya mauqi tempatnya, wa a'dhimi naf'ihi besarnya manfaatnya. Wa bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi dan juga sesuai dengan keimanan orang yang berbuat ihsan dan keikhlasannya. Wa sababid da'ilahu ila dzalik dan sebab yang mendorong dia untuk berbuat ihsan. Jadi apa? Ihsan itu intinya mencurahkan seluruh hal yang bermanfaat ya min aina in kana dari manfaat apa saja ya dan kepada makhluk apa saja. Ini ya. Tetapi apa? Cara ihsannya, bentuk ihsannya berbeda-beda sesuai dengan objek. Objek apa? Objek yang dijadikan target untuk kita berbuat ihsan dan juga sesuai dengan orang yang berbuat ihsan. Ya. Dilanjutkan Bapak Sri Hartono. Bismillah qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa min ajali anwa'il ihsan al-ihsani ila man asa'in ilaika biqauli aw fi'lin. Qala ta'ala idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa man kanat tariqatuhu al-ihsanu ahsanullaha jazaahu hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan lilladzina ahsanu husna wa ziyadah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin ayy al-muhsinina fi ibadatillahi al-muhsinina ila ibadullah ibadillah. Iya. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa min ajalli anwa'il ihsan dan di antara bentuk-bentuk ihsan yang paling agung, paling mulia ini ya. Min ajalli, kan jalil, paling mulia ya. Apa ihwan? Al-ihsanu ila man asa'a ilaika biqaulin aw fi'lin. Adalah apa? Berbuat ihsan kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu dengan perkataan atau perbuatan. Ini susah ya, Wah. Butuh perjuangan itu ya. Butuh apa? Perjuangan. Nah, butuh perjuangan benar. Butuh orang yang berjiwa besar itu. Butuh orang yang berjiwa besar. Idfa' billati hiya ahsan. Ya.
Balaslah dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi ternyata balaslah dengan cara yang terbaik, bukan cara baik saja, tapi ahsan, dengan cara yang terbaik. Balas dengan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Kalau ada orang yang berbuat zalim, kita balas dengan cara yang terbaik, maka apa buahnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka apabila antara dirimu dan dia itu ada permusuhan, kalau dibalas dengan cara yang terbaik, dia PI istilahnya ya, ka'annahu waliyun hamim. Nanti akan berubah, awalnya musuh, sekarang jadi teman setia. Kalau orang yang nggak suka dengan kita, ya udah kita, kata orang Jawa ya diapi iwai, nanti lah berubah. Kalau kita dengar ada orang yang ghibai kita, wah belikan apa? Belikan sesuatu, ya belikan rokok. Itu jangan kalau rokok ya. Jangan rokok. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah dianugerahi hal tersebut illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, kecuali orang yang punya keberuntungan yang besar. Wa man kana tariqatuhu al-ihsana, barang siapa yang jalan itu ya tempuh adalah ihsan, ahsanallahu jazaahu. Jadi barang siapa yang jalannya adalah ihsan, maka ihsan di sini khobar kana ya ikhwah. Wa man kanat tariqatuhu al-ihsana. Al-ihsana sebagai apa? Khobarnya kana. Barang siapa yang metodenya, yang jalan yang ia tempuh adalah ihsan, ahsanallahu jazaahu. Maka Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Ahsanallahu jazaahu. Maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Allah akan berbuat ihsan dalam apa? Balasannya. Apa dalilnya? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Coba. Di sini ada kata al-husna. Apa i'rab al-husna di sini? Apa i'rab al-husna di sini? Mas Rakil. Apa? Kenapa rafa Mas Rakil? Mubtada. Mana khabarnya? Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Jadi al-husna di sini adalah rafa sebagai mubtada. Ya. Khabarnya mana? Lilladzina. Barakallahu fiik. Karena sibuk jumlah ya. Sibuk jumlah yang diawalkan itu khabar. Berarti setelahnya nanti ada mubtada. Sekarang Mas Rakil, apa yang dimaksud dengan al-husna di sini? Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik itu akan apa? Dapat al-husna. Al-husna itu bukan nama pondok, bukan nama baju, bukan nama produk ya. Di sini bukan nama produk. Apa namanya ini? Mal murad bil husna huna. Sudah benar tadi mubtada ya. Rahmatullah. Ya, sebagai rahmatullah. Ya, hampir itu di antara konsekuensinya ya.
Jawaban yang lebih detail lagi, lebih rinci, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini, Bapak Isman? Bapak Sri Hartono? Apa? Kebaikan selanjutnya. Mas kiri? Iya, sahih. Al-husna di sini maknanya adalah surga. Surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi al-husna di sini maksudnya adalah surga. Terus berikutnya wa ziyadah. Apa yang dimaksud dengan ziyadah di sini, Mas Ahmad? Iya, bagus. Melihat Allah, ru'yatullah. Maka ini adalah dalil apa? Tentang ru'yatullah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Masyaallah. Wa ziyadah an-nadharu ila wajhillah. Kita saja kalau melihat bulan purnama, Masya Allah indahnya. Melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam, Masya Allah indahnya ya. Apalagi kalau naik gunung melihat awan di bawah kita, ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Hasanah di sini kenapa rafa? Mubtada. Mubtada juga ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini ya ikhwah Masya Allah. Ini ayat yang harus kita renungi. Bahwasanya rahmat Allah itu amatlah dekat, sangat dekat. Sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, maka berbuat ihsan. Ai muhsinina fi ibadatillah. Itu berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Dan juga apa? Al-muhsinina ila ibadillah. Masya Allah. Jadi al-muhsinin fi ibadatillah wa ila ibadillah. Fi ibadatillah wa ila ibadillah. Wallahu ta'ala yujibu ala ibadihil adla manal ihsani. Dan Allah mewajibkan atas pada para hambanya adil dari berbuat ihsan. Wa yunaddibuhum ila ziyadatil fadli minhu. Dan menganjurkan mereka untuk menambah apa? Ya, keutamaan darinya. Ya. Jadi Allah mewajibkan untuk apa? Berbuat adil kepada para hambanya dari perbuatan ihsan. Wa qala ta'ala fil muamalah, Allah berfirman dalam muamalah ya ikhwah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ai ij'alu lil fadli wal ihsani maudhi'an min muamalatikum. Jadikanlah apa? Jadikanlah lil fadli, keutamaan, dan juga ihsan itu apa? Maudhi'an. Pusat ya, pusat dalam apa? Pusat perhatian dalam muamalah kalian. Wala tastaqsu, dan jangan menyelidiki dengan mendalam. Jadi wala tastaqsu itu jangan terlalu apa? Mendalam ya. Fi jami'il hukuk, dalam istilahnya menuntut hak itu ya. Menuntut hak dia apa secara menyelidiki dan lebih mendalam. Ya.
minta kalau haknya itu dipenuhi secara sempurna gitu kan. Bal yassiru wala tu'assiru, tapi mudahkanlah dan jangan mempersulit ya. Wa tasamahu fil bai' wasyira, dan ya mudahkanlah tasamuh. Tasamuh itu ya jadi mudah dalam menjual dan membeli itu. Tidak mempersulit gitu ya. Jadi tawar menawarnya tidak mempersulit. Wal qada'i wal iqtida, juga dalam nyaur gitu ya, melunasi atau minta pelunasan. Wa man alzama nafsahu hadzal ma'rufa, barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk melakukan hal yang ma'ruf ini, kebaikan ini, nala khairan katsiran, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ihsanan kabiran, wallahu a'lam. Ini ya ikhwah, berbuat ihsan ya, baik ihsan fi ibadatillah, ini usaha kita bagaimana memperbaiki kualitas salat kita. Memperbaiki kualitas salat kita, dan juga kita berbuat ihsan kepada makhluk ya, manusia, hewan ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan juga apa? Dan juga tentunya ya sesuai dengan apa yang kita curahkan, baik itu tenaga, pikiran, waktu, ya, dan lain sebagainya. Karena kebaikan itu tidak harus berupa materi, tapi bisa pikiran, bisa tenaga, waktu, nasihat dan lain sebagainya. Taib. Nastari hawalan istidadan li salatil maghrib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.